Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wah, merepotkan ini ya, masih ada yang di perjalanan. Saya kira dimulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga sehat semua. Sehat, Alhamdulillah. Bapak. Amin. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mahasiswa, nggak ada mahasiswanya ya, mahasiswi P3 dan S1 kebidanan. Luar biasa ini. Para pejuang ilmu, ya, para pejuang masa depan. Yang tentu ujungnya calon juga pejuang rupiah. Ya. Dulu saya ketika di S2 UGM juga Senin sampai Jumat itu jam 7 sampai jam 17 ya. Dan dosen saya cerita ya, beliau kuliah di Harvard, ternyata lebih lama lagi ya, jam 7 pagi sampai 9 malam. Berarti kuliah di sana lebih ya lebih padat daripada di tempat kita. Saya kira itu. Mari kita awali majelis ilmu ini di qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Langsung saja ya, disampaikan yang bertugas terkait akidah ya. Ribet Dalam, banget. hmm, Mbak gabung ya, Mbak? boleh dalam perspektif Lagi Zoom spiritual, juga ya, Mbak? moral, Sudah. dan Oh, iya. Misi ya, intelektual. Mbak? Kita sesi diskusi ya, 3 sampai 6 pertanyaan. Ya mudah-mudahan jam 5 selesai ya, biar bisa istirahat dan persiapan menuju sholat maghrib. Ya, mungkin banyak yang belum mandi juga ini. Silakan kepada kelompok yang bertugas. Ya baik teman-teman, kita mulai presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bapak Adi Hamid wabarakatuh. Fuadi, SHIMI, selaku dosen pengampu mata kuliah, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Tauhid dan Akidah Islam sebagai pilar pembentukan kepribadian Muslim berkarakter di era modern. Yang beranggotakan saya Maudini Diadiani dengan NIM 202506007 dengan rekan saya. Saya Halisa Izati dengan NIM 20250404112 dan saya Nairi Rohmah dengan NIM 202504018. Baik, untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Mbak Lisa, kepadanya dipersilahkan. Apakah sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, well done. Eh, Presentasi kali ini yaitu tentang Tauhid dan Akidah Islam sebagai pilar pembentukan kepribadian Muslim berkarakter di era modern. Nah, yang pertama itu adalah belakang. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan terhadap nilai-nilai spiritual dan moral semakin kompleks. Generasi muda, khususnya mahasiswa, dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya
ideologi, dan gaya hidup yang dapat mengaburkan identitas keislaman mereka. Dalam konteks ini, tauhid dan akidah Islam memiliki peran sentral sebagai fondasi utama dalam membentuk kepribadian Muslim yang kokoh, berkarakter, dan berintegritas. Tauhid bukan sekedar konsep teologis, melainkan prinsip hidup yang menanamkan kesadaran akan keesaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Akidah Islam sebagai sistem keyakinan yang menyeluruh menjadi penuntun dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah. Ketika tauhid dan akidah tertanam kuat, akan lahir pribadi muslim yang jujur, amanah, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, penguatan nilai-nilai tauhid dan akidah menjadi bagian penting dalam membentuk identitas keislaman mahasiswa. Melalui pendidikan, pembinaan, dan pengabdian kepada masyarakat, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Relevansi tauhid dalam menghadapi tantangan modern seperti krisis moral, disorientasi nilai, dan individualisme menjadi semakin penting untuk dikaji dan diterapkan. Kemudian ada pengaruh tauhid dalam membentuk kepribadian muslim yang berkarakter. Tauhid berpengaruh besar dalam membentuk kepribadian muslim yang berkarakter melalui aspek spiritual, moral, dan intelektual. Dengan menanamkan keyakinan, menjunjung tinggi akhlak mulia, dan mendorong pencarian ilmu. Yang pertama ada aspek spiritual, meningkatkan keimanan, membangun keteguhan mental, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua aspek moral, menciptakan akhlak mulia, menjauhi kebiasaan buruk, meningkatkan tanggung jawab. Yang ketiga ada aspek intelektual, mendorong pencarian ilmu, memberikan pandangan komprehensif, menumbuhkan toleransi dan persaudaraan. Peran akidah Islam dalam penguatan identitas keislaman di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Akidah Islam berperan sebagai fondasi utama dalam penguatan identitas keislaman di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah atau PTMA, menjadikannya ruh yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan akademik dan non-akademik. Peran akidah Islam dalam penguatan identitas keislaman. Yang pertama yaitu sebagai fondasi ideologis, kedua pembentukan karakter dan moral, yang ketiga pemurnian ajaran Islam, yang keempat penggerak gerakan kemajuan. Relevansi tauhid dan akidah dalam menghadapi tantangan modern. Tauhid dan akidah sangat relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti sekularisme, materialisme, dan radikalisme. Karena tauhid memberikan landasan pandangan hidup yang menempatkan Tuhan sebagai pusat segalanya. Sementara akidah memperkuat pegangan spiritual dan moral. Hal ini membantu menolak sekularisme dengan mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam semua aspek kehidupan, membentengi dari materialisme dengan mengingatkan prioritas spiritual, dan menangkal radikalisme dengan menekankan ajaran Islam yang modern. Relevansi tauhid dan akidah. Yang pertama yaitu melawan sekularisme. Tauhid mengajarkan bahwa tidak ada perpisahan antara kehidupan agama dan kehidupan dunia. Semua aspek kehidupan, termasuk sains dan teknologi, harus didasarkan pada pandangan dunia Islam. Akidah menguatkan keyakinan bahwa nilai-nilai moral Islam berlaku secara absolut, tidak bisa digantikan oleh pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik. Yang kedua, melawan materialisme. Tauhid menempatkan Tuhan di atas segalanya, sehingga fokus utama bukanlah materi atau kekayaan duniawi semata. Akidah mendorong umat Islam untuk tidak terjebak dalam materialisme dengan menetapkan prioritas spiritual yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu melawan radikalisme. Tauhid dan akidah yang dipahami secara benar akan mencegah pemahaman yang ekstrim dan salah tafsir terhadap agama. Pentingnya moderasi beragama menjadi kunci di mana akidah yang kokoh akan mendorong umat untuk mencari jalan tengah, menolak kekerasan, dan mempromosikan kedamaian. Cara menghadapi tantangan modern. Yang pertama, memperkuat
pemahaman tauhid dan akidah melalui mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, membuat ibadah dan memperbanyak doa secara rutin. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang soleh untuk saling menguatkan. Yang keempat, menghindari konten media yang menyesatkan dan rutin mengikuti kajian Islam yang mencerahkan. Yang kelima, mengembangkan pemikiran moderat yang sejalan dengan ajaran Islam yang damai. Selanjutnya yaitu contoh nilai tauhid dan akidah dalam pemberdayaan sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu ibadah yang ikhlas, mulai dari mengajar, membantu, hingga menjaga kebersihan dengan niat tulus hanya untuk mendapat keridhaan Allah, bukan mencari pujian atau keuntungan pribadi. Yang kedua, tanggung jawab terhadap lingkungan. Memiliki kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah, sehingga mendorong untuk melestarikannya melalui kegiatan pelestarian lingkungan seperti mengurangi sampah, menjaga kebersihan, atau terlibat dalam program penghijauan. Yang ketiga, bersikap jujur dan adil. Menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tindakan. Yang keempat, sabar dan tawakal. Menerapkan kesabaran saat menghadapi kesulitan dalam menjalankan program pengabdian. Misalnya, kekurangan dana, hambatan birokrasi, atau respon masyarakat yang lambat. Sikap tawakal juga penting agar tidak merasa putus asa dan tetap berusaha. Yang kelima, menjaga akhlak mulia. Memiliki etika dan moral yang baik dalam berinteraksi dengan masyarakat, seperti lemah lembut, santun, dan hormat kepada sesama, yang merupakan cerminan dari akidah yang kuat. Yang keenam, membebaskan diri dari perbudakan hawa nafsu. Tidak terpengaruh oleh keinginan untuk mendapatkan kekuasaan, popularitas, atau keuntungan pribadi semata saat melakukan kegiatan sosial. Hal ini sesuai dengan tujuan tauhid yang membebaskan manusia dari perbudakan makhluk atau hawa nafsu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan. Tauhid dan akidah Islam bukan hanya doktrin teologis, tetapi juga pilar pembentukan karakter Muslim yang berdaya saing, berakhlak, dan berkontribusi positif di era modern. Dengan menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai landasan hidup, seorang Muslim mampu menjadi pribadi yang tangguh secara spiritual, etis, dan sosial. Terima kasih. Ya, baik. Sekarang sesi tanya jawab ya. Siapa yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Dari S1 terlebih dahulu, Mbak Belis sama Mbak Liza, Lisa. kenapa tauhid bukan sekedar konsep teologis, melainkan prinsip hidup yang menanamkan kesadaran akan kesan Allah dalam seluruh aspek kehidupan? Berikan satu cerminan dari tauhid tersebut. Ya, baik. Mbak Liza, bagaimana peran pendidikan Islam dalam menginternalisasi nilai tauhid dan akidah untuk membentuk generasi berakhlak mulia di era digital? Nanti jangan lupa ditulis di chat ya. Yang Mbak Maula bisa. Baik, izin bertanya. Bagaimana menurut pendapat kalian jika ada seseorang yang sholat, tapi ketika sedang butuh atau minta pertolongan Allah saja? Terima kasih. Sama-sama.
Ya lanjut. D3, Mbak Aura. Oke, baik izin bertanya, apa dampak hilangnya pemahaman tauhid terhadap krisis moral yang terjadi di masyarakat modern? Apakah sudah jelas? Boleh minta tolong diulangin? Oke, apa dampak hilangnya pemahaman tauhid terhadap krisis moral yang terjadi di masyarakat modern? Apakah sudah jelas? Sudah, Mbak Aura. Selanjutnya Oke, Mbak Arfia. Baik, terima kasih. Bagaimana sih akidah Islam mempengaruhi pandangan hidup seseorang dan apa saja sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Boleh tolong diulangi yang terakhir? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Minta tolong diulangi. Oke. Bagaimana sih akidah Islam mempengaruhi pandangan hidup seseorang dan apa saja sih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Selanjutnya Mbak Anissa Priscilia. Pertanyaannya, bagaimana akidah Islam dapat membentuk perilaku dan moral seorang Muslim? Sudah. Baik, kami tampung dulu semuanya. Untuk menjawab pertanyaannya, beri kami waktu sebentar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa. Bagaimana peran pendidikan Islam dalam menginternalisasi nilai tauhid dan akidah untuk membentuk generasi berakhlak mulia di era digital? Pendidikan Islam berperan strategis dalam menanamkan tauhid dan akidah sebagai pondasi moral dan spiritual yang menjadi dasar dalam membentuk generasi berakhlak mulia di era digital melalui integrasi iman, ilmu, dan akhlak. Pendidikan Islam mampu mencetak insan yang cerdas, beretika, dan berorientasi akhirat. Sudah terjawab? Sudah. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Maula. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana pendapat kalian jika ada seseorang beribadah atau melaksanakan sholat hanya jika sedang butuh atau meminta pertolongan saja kepada Allah? Nah, menurut saya itu salah ya kalau kayak gitu. Ya, walaupun itu emang nanti menjadikan seorang itu lebih dekat kepada Allah, tapi itu bukan hal yang dibenarkan. Karena eh, apa ya? Kayak ibadah itu bukan sekedar buat kita kalau ada punya kebutuhan aja kita tuh baru beribadah gitu. Karena kayak dalam surat Az-Zariyat ayat 56 itu kan Allah itu tidak menciptakan manusia dan jin itu kecuali hanya beribadah kepada Allah gitu. Nah, nanti efeknya itu kalau kita cuma beribadah kalau kita pengen aja kalau ada sesuatu itu kayak kita minta kepada Allah, nanti efeknya tuh kita jadi kayak kalau ibadahnya tuh kurang ikhlas, terus kita jadi kayak ketergantungan gitu loh. Bukan ketergantungan sih, tapi jadi itu kayak transaksi sama Allah gitu loh. Kayak kalau kita pengen sesuatu, kita tuh harus melakukan ini biar kita tuh dapat sesuatu itu gitu. Jadi ibadahnya itu bukan karena niat yang ikhlas dari hati, akan tetapi karena suatu permintaan itu. Begitu kalau pendapat saya. Apakah sudah menjawab, Mbak Maula? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan belum, belum. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Aura. Dampak apa dampak apa dampak hilangnya pemahaman tauhid terhadap krisis moral yang terjadi di masyarakat modern? Begitu Mbak Aura. Iya, betul. Hilangnya pemahaman tentang nilai-nilai inti dan kerangka etika secara signifikan dapat berkontribusi pada krisis moral dalam masyarakat modern. Ketika prinsip-prinsip yang memberikan panduan tentang perilaku yang benar dan salah melemah, konsekuensi negatif dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dampak dampak krisis moral tersebut adalah satu, kehilangan kompas moral dan identitas. Dua, munculnya perilaku tidak etis. Tiga, fokus berlebihan pada materialisme dan individualisme. Empat, pudarnya kepedulian
sosial dan keadilan. 5. Kehilangan optimisme dan harapan dalam hidup. 6. Fokus berlebihan pada aspek fisik atau duniawi. Ketiadaan pendidikan yang komprehensif yang menyelaraskan perkembangan fisik dan mental dapat menyebabkan fokus pembelajaran dan kehidupan hanya tertuju pada pencapaian akademis atau fisik semata. Ini dapat menciptakan generasi yang mungkin cerdas secara intelektual tetapi miskin karakter dan moral. Pemahaman tentang nilai-nilai inti dan kerangka etika berfungsi sebagai jangkar yang mengikat perilaku manusia pada prinsip-prinsip universal. Kehilangan jangkar ini dapat menyebabkan masyarakat modern menghadapi krisis moral yang kompleks dan mendalam. Bagaimana Mbak Aura? Ya, sudah cukup. Makasih ya. Baik, izin menjawab pertanyaannya Mbak Nai. Pertanyaannya itu, bagaimana sih akidah Islam mempengaruhi pandangan hidup seseorang dan apa saja yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Nah, akidah Islam mempengaruhi pandangan hidup seseorang itu pengaruhnya yaitu menumbuhkan kesadaran spiritual, membangun prinsip hidup yang lurus, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Penerapan akidah dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekerja dengan jujur dan amanah karena merasa diawasi Allah, keluarga, memimpin dan mendidik anak dengan nilai tauhid dan akhlak sosial, menjaga silaturahmi, tidak iri dan saling menolong keuangan, menghindari riba, berzakat, dan bersedekah dengan ikhlas mental dan emosi, tidak mudah putus asa karena yakin pada takdir Allah itu lebih baik. Apakah sudah menjawab, Mbak Nai? Sudah, makasih Mbak Kalisa. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Beli. Kenapa tauhid bukan sekedar konsep teologis, melainkan prinsip hidup yang menanamkan kesadaran akan kesan Allah dalam seluruh aspek kehidupan, berikan satu cerminan dari tauhid tersebut. Tauhid bukan sekedar konsep teologis karena ia bukan hanya tentang mengenal Allah secara intelektual, tetapi tentang menghidupkan kesadaran akan kehadiran dan kekuasaannya dalam setiap aspek kehidupan. Tauhid itu prinsip hidup yang menanamkan nilai ikhlas, tanggung jawab, dan orientasi spiritual dalam tindakan sehari-hari. Cerminan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Kejujuran dalam bekerja. Salah satu cerminan nyata dari tauhid adalah kejujuran dalam bekerja. Meskipun tidak ada yang mengawasi, seorang muslim yang bertauhid terjadi bahwa yakin bahwa akan Allah Maha melihat dan Maha mengetahui segala. Sehingga ia akan menolak korupsi atau manipulasi data meskipun ada peluang, menyelesaikan tugas dengan penuh amanah dan tanggung jawab, tidak bekerja hanya demi pujian manusia, tetapi sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa tauhid bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga mengubah cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Ya, apakah sudah terjawab, Mbak Beli? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Mbak Maudi. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Anissa Priscila. Bagaimana akidah Islam dapat membentuk perilaku dan moral seorang Muslim? Begitu pertanyaannya, Mbak Anissa. Iya, betul. Baik, akidah Islam membentuk perilaku dan moral Muslim melalui landasan keyakinan yang kuat kepada Allah, hari lahir, dan konsep tanggung jawab moral yang memengaruhi cara mereka berperilaku sehari-hari. Keyakinan ini mendorong mereka untuk beribadah dengan ikhlas, menjaga integritas diri, bersikap jujur, sabar, dan bertanggung jawab kepada sesama. Sehingga moralitas dan karakter yang kuat terbentuk secara menyeluruh. Cara akidah membentuk perilaku dan moral.
1. Kesadaran akan pengawasan Allah. 2. Tanggung jawab moral. 3. Integritas dalam tindakan. 4. Karakter yang kuat. 5. Ketenangan dan ketentraman batin. 6. Mendorong kebaikan atau amar ma'ruf. Yang terakhir, pembiasaan dan disiplin diri. Bagaimana? Apakah sudah cukup menjawab, Mbak Anissa? Sudah, terima kasih. Baik. Baik, sesi tanya jawabnya sudah selesai ya teman-teman. Kita tutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, berikan aplaus dong ya. Oke, terima kasih Mbak Maudi dan rekan-rekan. Ya, saya kira sudah baik ya penyampaian presentasinya, diskusinya ya. Nanti sambil saya singgung ya saat pemaparan materi. Kalau ada Bapak yang ingin Ibu disampaikan, dan boleh langsung open your mic ya. Jangan nunggu eh, materinya selesai. Iya. Tauhid ya. Ini kalau di RPS ada 2 kali pertemuan ya, terkait tauhid. Untuk pertemuan yang sekarang dalam aspek spiritual, moral, dan intelektual. Yang satu tauhid dan ragamnya ya, pertemuan yang lain. Spiritual ya. Ini ada kata ritual ya. Tetapi ternyata ya dalam sebuah disertasi ya, dalam sebuah riset penelitian itu ditemukan bahwa semakin tinggi ritual seseorang ya, justru semakin rendah spiritualnya. Ini kan sebuah apa riset yang tidak lazim ya. Lazimnya kan kalau ritualnya tinggi ya berarti spiritualnya tinggi. Tapi ternyata dalam kajian ilmiah ini enggak ya. Ternyata semakin tinggi ritual seseorang justru semakin rendah spiritualnya. Semakin rendah spiritual. Nah, ini kenapa ya? Ya pertama bahwa ritual yang sudah didesain Allah itu ya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, sudah tidak mungkin ya di luar kemampuan manusia. Artinya yang dikatakan tadi semakin tinggi ritualnya ya karena melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh Allah ya. Kemudian yang kedua ternyata bahwa negara Indonesia ya ada yang menyebut sebagai negara religius, negara paling religius. Tetapi religiusnya Indonesia itu berhenti pada aspek-aspek ritual, pada aspek-aspek ibadah yang terlihat secara kasat mata, ya seperti ya sholat, haji, ya, atau bahkan mungkin puasa, ya terlihat saat bukber begitu meriahnya ya di setiap bulan Ramadan. Bahkan sampai meriahnya malah gak sholat taraweh itu ya. Ini artinya apa? Bahwa ritualnya umat Islam ya, terutama di Indonesia sekarang ya berhenti ya, berhenti pada tataran fisik gitu ya, pada tataran yang terlihat secara lahiriah, tapi belum sampai menghayati, memahami, menghayati, apalagi mengamalkan ajaran-ajaran sholat. Tadi ada pertanyaan misalnya, bagaimana kalau ada orang yang sholat itu hanya ketika dia butuh? Ya tentu seorang muslim tidak dibenarkan ya. Karena Nabi sendiri mengatakan, tidak solaha, solaha sairul awamiri.
Jika sholatmu baik, insya Allah amal yang lain juga akan baik ya. Ini kan tauhid ya, hablum minallah. Wa idza fasada, fasadat sairul awamili. Begitu juga sebaliknya, jika sholat kita rusak, ya, maka amal yang lain insya Allah juga akan rusak. Baik dan rusaknya sholat ini ada dua indikator ya. Pertama, kuantitas ya. Kuantitas tadi pertanyaan sholat kalau ketika butuh saja itu ke aspek kuantitas ya. Berarti tidak rutin 5 waktu seperti itu. Apalagi aspek kualitas ya, pendalaman. Sholat itu kan ad-du'a. Sholat itu kita sedang berdoa, kita sedang memohon. Yang namanya orang meminta, memohon, ya harusnya tahu apa yang kita minta ya. Artinya kita memahami apa yang kita ucapkan saat sholat. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Nah, pertanyaan ini ketika dalam sholat kita mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim, itu paham artinya enggak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menghayati enggak? Nah, ketika kita memahami apa yang kita ucapkan, kita menghayati apa yang kita lafazkan, maka doa dalam sholat ini harus kita apa? Inline-kan ya, kita selaraskan dengan ikhtiar ya. Kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang benar ya. Ya kita jangan hanya berhenti dengan doa, tapi juga harus berikhtiar untuk mendapatkan jalan yang baik, jalan yang yang lurus ya, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang benar. Ya harus dibekali dengan ilmu ya. Kita harus banyak membaca ya, banyak mendengar, berdialog ya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang lurus tadi ya. Nah, itulah kenapa ya Indonesia yang disebut negara religius tadi dikatakan kok masih marak korupsi ya, masih marak manipulasi. Itu karena sholat belum sampai pada jenjang tanha anil fahsya iwal mungkar. Sholat kita belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi dilihat saja ada orang muslim kok masih korup, masih manipulatif. Ya itu artinya ada yang tidak beres dengan sholatnya. Baik kuantitasnya, apalagi kualitasnya. Dimulai dari al-umuru bima qasidiha. Dimulai dari niatnya, niat sholat kita itu untuk apa? Kemudian memahami bacaannya, menghayati, mengamalkan, kekhusyuan ya. Walaupun khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Sholat kita nggak khusyuk tetap sah, tapi kita eh, kalau tidak khusyuk ya, tidak menghayati, memahami ya, tidak akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Indonesia mayoritas Islam ya, insya Allah juga sholat, tapi indeks korupsinya sangat tinggi ya. Oke. Silakan kalau ada yang ingin dibantah, boleh, senang saya kalau ada yang bantah ya. Kemudian ya moral ya tadi terkait akhlak. Nah, ini juga eh, apa kita perhatikan ya, hanya bicara pada tataran yang soft itu ya. Misalnya apa soft etik atau soft soft akhlak. Tapi ada juga hard akhlak ya, seperti disiplin, rajin, ya. Kemudian ya hal yang positif tapi yang hard hard akhlak ya atau hard etik. Jadi kalau menurut Prof. Din Samsudin ya, kalau kita tidak disiplin, kita tidak rajin,
kita tidak on time misalnya, itu dikatakan tidak berakhlak. Jadi akhlak bukan hanya sopan, santun, ramah, ya. Bukan hanya itu ya. Ya. Kemudian tauhid juga berujung pada intelektual ya. Karena tauhid ada bil bil kolbi, tauhid dalam hati. Tauhid bilisan ya, diucapkan dengan tahlil itu ya. Syahadat. Kemudian tauhid bil hal dengan perbuatan. Nah, untuk tauhid bil hal ini butuh intelektual ya, butuh ilmu seperti Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah ya. Ya, iman dan ilmu. Ya, seperti kalian sedang belajar sebagai mahasiswa, tentu arahnya adalah ke sana. Kemudian apa ini? Ya, nanti ya kita coba. Nah, lalu apa konsekuensi tauhid ya? Nah, kalau kita bertauhid itu artinya kita menjadi orang yang berani mengatakan tidak pada kebatilan. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Ya. Fa ilam yastati fa bilisani, fa ilam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika ad'aful iman. Jadi kata Nabi, kalau kita melihat suatu kemungkaran, kok diam saja, tidak berani merubah kemungkaran tersebut, maka kita dalam posisi ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Karena itu penting amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, kata Nabi tadi, ad'aful iman. Iman kita itu berada pada posisi yang sangat lemah atau selemah-lemahnya iman. Ini kan eh, nggak bain-bain ya. Kemudian meniadakan apa-apa selain Allah. Ya, dalam kalimat tahlil itu kan ada la, tidak, ilaha, Tuhan. Ya. Pertama, kita meniadakan Tuhan dulu. Tiada Tuhan illallah kecuali Allah. Ya, agar clear ya, agar clear. Kemudian ada proclamation atau declaration of life. Seperti inna solati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Itu kan proklamasi, ya, proclamation, declaration of life dari kita. Bahwa sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsekuensi tauhid adalah menerjemahkan keyakinan kita menjadi konkret ya, menjadi amal soleh. Ya, karena nggak ada manifestasi lain dalam beragama kecuali amal soleh, harus nyata ya. Jadi agama tidak sekedar dipelajari, tapi yang lebih real diajarkan. Yaitu bagaimana 100 tahun yang lalu Ahmad Dahlan sudah menerapkan deep learning ya, yang sekarang digunakan Menteri Pendidikan, deep learning, ya, maaf, deep learning. Contohnya apa? Beliau mengajarkan Al-Ma'un sampai 3 bulan. Ya. Beliau mengajarkan Quran Surah Al-Asr sampai 7-8 bulan dalam beberapa keterangan. Ya. Artinya apa? Tidak sekedar bisa membaca, tidak sekedar hafal tadi, tapi yang lebih penting tahu isinya dan diamalkan. Karena itu berdirilah apa lembaga-lembaga yang menyantuni anak yatim, berdirilah lembaga-lembaga kesehatan ya. Kemudian yang terakhir, konsekuensi tauhid adalah mengambil kriteria atau ukuran sesuai tuntunan ilahi. Ya, tentu dalam mengambil suatu keputusan hidup kita harus mempertimbangkan aspek-aspek ilahi ini ya. Kebaikannya, keburukannya, ya ditimbang. Kalau apa orang tua kita dulu mengajarkan bibit, bebet, bobot, ya itu ada benarnya ya. Ya, memang idealnya ya sekufu ya biar tidak ada gap kesenjangan ketika kita misalnya ingin berumah tangga.
Kemudian ini makna tauhid ya. Pertama bahwa eh, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad, yang menciptakan, memelihara alam semesta, dan hanya Allah yang patut disembah. Kemudian yang kedua, inti dari risalah yang dibawa oleh nabi-nabi. Ya. Tauhid ini merupakan eh, kurang ya, saya tambahkan tadi. Tauhid ini merupakan inti dari risalah yang dibawa nabi dan titik sentral kehidupan umat. Dan ini yang membedakan untuk konteks sekarang dengan Yahudi dan Nasrani. Dulu Yahudi juga agama tauhid ya, sebelum akhirnya mengakui Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Sama Nasrani juga dulunya agama tauhid, sebelum akhirnya mendeklar bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Ya, jadi sekarang yang satu-satunya agama tauhid adalah Islam, agama-agama samawi yang masih istiqomah dengan ketauhidan hanya agama Islam. Kemudian tauhid bermakna pembebasan. Tauhid ini bermakna pembebasan manusia dari paham kemusyrikan, percampuran, dan kenisbian agama. Ya tadi yang disampaikan mahasiswi, sekularisme ya. Eh, Jangan sampai menisbikan agama ya, menghilangkan agama. Karena ada juga ya sebuah pemahaman bahwa politik, ekonomi, ya, pemahaman orang-orang sekuler ya, ya tidak perlu ada nilai-nilai agama di dalam. Atau bahkan tidak perlu ada moral, etika ya. Yang tentu sebenarnya sudah terbukti itu tidak tepat. Ya salah satu buktinya ya, kalau kita eh, belajar ilmu pengetahuan umum ya, misalnya bisnis ya. Di Harvard University pun ada apa bisnis etik ya, etika bisnis. Ini mungkin juga ada ya etika profesi, etika kebidanan mungkin ya. Kemudian ya, tauhid merupakan prinsip keyakinan yang menjadi rujukan semua pemikiran dan tindakan umat Islam yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tentu di yaumil akhir ya. Mudah-mudahan ya timbangan kebaikan kita itu lebih berat daripada timbangan dosa kita. Karena kalau berbuat dosa itu pasti ya apa kulubani Adam khotoun wa khairul khoto at-tawwabun. Kata Nabi, setiap anak Adam pasti berbuat dosa ya. Sebaik-baik mereka yang berbuat dosa mau bertobat. Tapi walaupun bertobat tetap berbuat dosa lagi. Karena itu jangan sampai ya timbangan dosa kita itu lebih berat daripada timbangan kebaikan kita ya, baik melalui ibadah maupun muamalah. Kemudian 5 ya. Oke. Bertauhid harus diwujudkan dalam bentuk perjuangan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan. Ya. Jadi kalau kita melihat ketidakadilan, ya jangan diam saja ya, harus beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak ya seperti tadi, ad'aful iman. Iman kita berada pada posisi yang selemah-lemahnya iman. Kemudian juga membebaskan manusia dari penghisapan antar manusia. Bersikap kritis terhadap ketimpangan dan kemungkaran ya. Aja menung bae ya, melihat kemungkaran. Ya, sekalipun itu yang dilakukan dosen kalian ya, harus berani. Oh, itu nggak pas tuh, Pak. Harus berani. Roy Suryo aja berani ya sama Jokowi ya, sampai hari ini jadi tersangka.
Kemudian serta pada saat yang sama menyampaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, apalagi di era medsos. Peluangnya sangat besar ya untuk mendapatkan pahala kebaikan. Ya tentu dengan memposting ajakan-ajakan yang baik ya. Seperti perdamaian, keadilan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Kemudian tauhid itu menghadirkan keikhlasan dalam beramal. Jadi kalau kita beramal belum ikhlas, ya berarti ada masalah dengan tauhid kita ya. Masih ad'aful iman, ad'aful tauhid ya, tauhid kita masih lemah. Dan juga ikhlas dalam berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Tauhid membuang jauh-jauh kesombongan dan penggunaan segala cara untuk mengejar kekuasaan. Ini ya, kalau musim kampanye itu kan menggunakan segala cara untuk mengejar kekuasaan. Ya, money politik ya, atau bahkan saling memfitnah di medsos itu kan luar biasa. Ya, moga-moga setelah itu ya saling memaafkan ya. Kekayaan ya, yang hanya berjangka pendek dalam topeng kesalehan. Kemudian peran akidah Islam. Ya, dalam Islam itu ya, beberapa ulama mengkategorikan akidah dan syariah. Syariah terdiri dari ibadah, akhlak, dan muamalah. Ini syariah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Jadi akidah dan syariah. Ini saya ya. Akidah dan syariah. Oke. Syariahnya ini ya terdiri dari ibadah, akhlak, dan muamalah. Dalam pendidikan dan pengajaran, tadi saya kira sudah sampaikan ya dengan baik, ya, terutama adanya integrasi dan interkoneksi antara ilmu agama dan ilmu umum, ilmu agama, AIKA dan kebidanan ya misalnya. Kemudian penelitian juga integratif, interkonektif antara agama AIKA dan apa umum ya atau humaniora, pengabdian kepada masyarakat ya, saat pengabdian kepada masyarakat ya, saat penelitian, saat pendidikan dan pengajaran, termasuk di dalamnya AIKA itu sendiri ya. Tidak sekedar ada mata kuliahnya, ada mata kuliahnya tapi kalau tidak terintegrasi, tidak integratif, tidak interkonektif ya bisa jadi hambar ya, tidak tercapai maksudnya. Ya, tinggal 6 menit ya. Kemudian relevansi tauhid dan akidah ya dalam menghadapi tantangan modern ya seperti sekularisme ini. Sekuler itu memisahkan antara agama dan dunia, materialisme, matre, dan juga radikalisme. Radikalisme ini sekuler ini bisa disebut radikal ya karena memisahkan antara agama dan dunia. Juga sebaliknya, ada yang apa sih itu namanya ya? Fundamental ya, fundamental. Islam ya yang sering disebut Islam garis keras yang memisahkan Islam dengan kehidupan dunia, yaitu radikal ya, sama-sama radikal. Ya inilah tauhid atau akidah ini ya, dan akidah ini di antara faham-faham sekularisme, materialisme dan radikalisme. Sehingga seharusnya goalnya itu ya apa? Islam wasatiyah ya, atau umatan wasaton kalau boleh disebut ini. Harusnya goalnya itu ya, goalnya sini, umatan wasaton. Itu ada di Al-Baqarah 143.
Kemudian penerapan, wah ini slide terakhir. Ya. Penerapan nilai tauhid dan akidah dalam pemberdayaan sosial, pengabdian masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Maaf. Pemberdayaan sosial dan pengabdian pada masyarakat ada nilai tauhid dan akidah. Ya di sininya perlu ya iman, ilmu dan amal. Ya. Iman ini yang akan membimbing kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Ya. Lalu berbuat baik dan benar. Itu iman ya yang akan membimbing kita. Jadi kalau kita berbuat jelek dan salah, ya itu artinya kita sedang tidak beriman atau adaful iman tadi ya semalam. Ilmu ini sebagai alat ya, sebagai alat agar apa yang iman ini kan niat baik ya, iman ini niat baik. Agar niat baik ini kita tercapai ya. Berarti apa? Efektivitas ya. Ilmu ini yang akan ini niat baik dan benar ya itu ya. Niat baik dan benar. Baik. Jadi iman itu niat yang mendorong kita untuk selalu berbuat baik dan benar. Untuk berbuat baik dan benar itu perlu ilmu ya. Misalnya kalian ya ingin berbuat baik, punya niat baik, menolong ibu yang mau melahirkan ya. Tapi kalau kemudian tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, justru malah sebaliknya membahayakan. Ya. Dan bahkan dalam Al-Maidah ayat 32, kalau sampai kok meninggal, dosa kita itu seperti membunuh seluruh umat manusia. Ya. Membunuh satu manusia itu dosanya seperti membunuh seluruh umat manusia. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kalian seorang profesionalitas nanti menyelamatkan ibu dan anak dalam proses kelahiran, pahalanya sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu ada dalam Al-Maidah ayat 32. Yang terakhir tentu adalah amal. Amal ini ya manifest ya, manifest dari iman, manifest agama ya, manifest agama, sama lah ya. Tidak ada manifestasi lain dari agama kecuali amal soleh. Amal soleh banyak ya. Termasuk menuntut ilmu juga amal soleh. Saya kira itu masih ada 1 menit barangkali ada yang ingin dibantah. Cukup ya, Mbak Halisa, Mbak Najwa. Cukup, Enough. Bapak. Oke, terima kasih Bapak. atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Haya naftatim hadal majelis bi qiraati hamdalah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Aplaus untuk kita semua.